Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya langsung saja, inilah laporan hasil observasi kelompok UMKM di Desa Neglawangi, desa yang dilihat jika dilihat secara letak geografis di paling ujung gitu ya. Tapi ada istilah the last but not least. Jadi pokoknya mah ditungtung tapi sanes nupang tungtung segitu lah pembukaan mah gitu ya. Jadi langsung saja perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Lutfi Julfikar Fauji dari semester 5 kelas Humas. Dan boleh di next. Klik. Oke. Dan ini anggota nama-nama kelompok saya. Ini sebenarnya skenario awalnya kayak gini Pak, jadi belum kehapus gitu di PowerPoint-nya. Gitu. Tadinya mau kayak gini gitu, tapi ya udahlah. Jadi saya yang memaparkan semuanya. Oke, di next lagi aja. Nah, untuk Bayu tidak hadir ya, tapi sisanya yang ada di nama tersebut hadir, alhamdulillah di depan gitu ya. Langsung aja mungkin ke data. Nah, ini data permasalahan terlebih dahulu gitu ya. Untuk data permasalahan di Neglawangi, ternyata masih adanya aparatur desa yang belum lengkap, seperti terutamanya yang berhubungan dengan UMKM gitu, seperti belum adanya kelompok UMKM. Kan biasanya setiap desa ada tuh kelompok UMKM. Nah, di sini masih belum, bahkan aparatur desanya juga masih berjalan 1 tahun gitu kata si Bapak Kadesnya juga. Selain itu juga Ibu PKK-nya juga masih baru dibentuk, sehingga ini kan berpengaruh nih untuk UMKM di sana. Dan kedua ya akses ini juga masalah yang mungkin di luar kontrol kita, yaitu akses dan sarana yang belum memadai seperti jalan dan lain-lain. Dan yang ketiga adanya, ini nulisnya agak ini, kualitas SDM yang masih rendah. Mohon maaf, maksud saya bukan rendah seperti ini gitu, tapi adanya mindset ketika saya menanya ke warga terkait UMKM, karena warga tuh daripada misal ya harus usaha gitu, yang katakanlah untuk berusaha itu ada gambling yang jika pilihannya kan cuma 2, berhasil atau enggak ada seri gitu di dalam usaha itu, enggak ada titik amannya lah, sehingga ketika daripada mereka memilih untuk berusaha menanam modal yang belum pasti, mereka lebih memilih ya udahlah mending jadi buruh aja nu pasti wae lah gitu lah. Dan untuk selanjutnya ini juga memiliki kesinambungan dengan poin barusan, yaitu akibatnya kurangnya minat pelaku UMKM tersebut, karena dari segi mindsetnya juga mereka nggak mau gitu, bukan nggak mau sih, kurang lah untuk terhadap UMKM gitu. Selain itu adanya lokasinya kan jauh ya, mungkin di ujung, sulit juga terjangkau ekspedisi gitu kan, ekspedisi ya katakanlah kalau sekarang kayak JNE, JNT dan kayak gitulah, pokoknya ekspedisi pengiriman barang yang itu kan bisa jadi berpengaruh terhadap mobilitas pengiriman dari barang untuk perusahaan lah, untuk usaha gitu. Dan selain itu juga sempat ada UMKM yang sudah berjalan, cuman realisasinya masih tidak konsisten gitu. Ada UMKM jalan nih, enggak lagi off, jalan enggak lagi, ya kayak gitulah. Mungkin bisa dibayangkan kayak mungkin UMKM-nya itu baru sekedar ikut, ada bajar ikut gitu, ada tamu ya baru dijajakan, baru sekedar jamuan lah. Lalu ya yang terakhir kurangnya minat wawasan terkait UMKM, ya mungkin ini berpengaruh ke poin-poin sebelumnya, karena masih adanya kayak menutup, saya kalau bikin usaha juga belum tentu berhasil, minatnya jadi kurang, dan pastinya wawasan terkait UMKM-nya juga kurang gitu. Mungkin langsung boleh di next. Nah, untuk data potensinya itu di sana itu mayoritas adalah besarnya komoditas wortel gitu. Bahkan di profilnya juga, di file profilnya juga yang terbesarnya itu lahan wortel. Cuman kebanyakan mayoritas warga di sana itu masih buburuh lah, paribasa nama mah, bukan milik mereka pribadi gitu. Dan yang kedua adanya produk yang sudah memiliki sertifikat halal. Nah, ini juga saya anehnya. Ketika saya wawancara misalkannya dengan Bapak Kadesnya itu Bapak Kadesnya juga sempat agak bingung gitu.
potensi kita di Desa Neglawangi apa gitu, tapi sempat ngorek-ngorek ternyata ada yaitu manisan terong Walanda gitu. Kalau disebutnya terong Walanda gitu, terong Belanda lah. Kalau di Sunda mungkin terong kori sudah memiliki sertifikat halal. Nah untuk produknya, potensi dari produknya itu ada dua, yaitu manisan terong Belanda yang saya ambil ya sebagai sampel, manisan terong Belanda dan keripik wortel, karena ya komoditas wortelnya banyak sekali gitu di sana. Boleh di next lagi? Nah ini mungkin bisa dilihat di manisan terong gitu. Kenapa sih misalkan ini memiliki potensi, karena dari segi kekuatannya produknya unik gitu. Manisan terong kalau di segi pasaran saya juga baru tahu gitu. Oh ternyata terong Belanda, terong kori bisa dijadiin manisan gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi, memiliki sertifikat halal itu seharusnya bisa jadi privilege ketika kita memiliki sertifikat halal, tapi hanya dijadikan sebagai maksudnya ikut bazar aja gitu kan, agak sangat disayangkan. Mungkin itulah permasalahannya. Dari segi harganya juga murah, dan ya jelas terong memiliki banyak khasiat. Cuman kalau kelemahannya ya itu yang namanya manisan kan, nama makanan nggak tahan lama, paling 2 minggu gitu kan. Udah gitu rasanya kan ya pasti gitu-gitu aja, nggak ada varian rasa. Sedangkan biasanya di pasaran itu memerlukan, untuk bisa bersaing itu kan memerlukan banyak varian gitu kan, produk yang bervariatif. Dari segi kemasan dan brandingnya juga kurang, dan tapi memiliki peluangnya itu karena ini unik dan belum sempat ada yang ngeklaim juga bahwa manisan terong ini asal mana asli mana gitu kan. Bisa jadi nih kalau kita bisa bukan kalau kita maksudnya bisa jika brandingnya bagus, ini bisa menjadi salah satu produk yang ikonik gitu. Udah gitu kan tingginya minat masyarakat terhadap manisan juga lumayan tinggi gitu. Selain itu produknya yang saya bilang tadi belum banyak di pasaran, dan itu juga menyebabkan minimnya kompetitor, sehingga bisa memiliki peluang lah gitu. Cuman ya namanya manisan, namanya makanan pasti mudah ditiru gitu. Apalagi kelemahannya komoditas terong Belanda di Neglawangi ini kan sedikit gitu ya, untuk yang kayak menanam terongnya ya kayak mencari bahan bakunya agak susah gitu. Dan pastinya adanya juga produk yang lain dengan bahan baku yang sama gitu dari terong Belanda, cuman beda produk, misalkan olahan yang sama dengan olahan yang berbeda dengan bang sama misalkan. Oke, di next. Nah untuk udah berarti ya, untuk sampel yang kita ambil yang manisan terong Belanda itu ya, dan mungkin itu aja sih laporan hasil observasi UMKM di Desa Neglawangi. Saya Lutfi Julfikar Fauji, terima kasih. Dan sudah, mangga Pak jika ada yang mau ditanyakan gitu. Ya, terima kasih pada kelompok UMKM di Desa Neglawangi. Boleh sambil duduk juga. Itu fotonya neneknya atau siapa? Saya suka aja Pak, saya suka orang yang ceria gitu. Ada hak ciptanya itu. Ya, kembali ke laptop. Ya memang tahap awal observasi ini kan untuk menemukan data, kemudian potensi. Ya tidak harus semua sebetulnya apa yang mungkin untuk dikembangkan di situ, kemudian yang memang menjadi urgent. Dan persoalan yang paling banyak soal UKM ini kan, tapi tadi tidak disebut ya soal permodalan dana itu dan sebagainya. Oh iya sih. Ya tapi biasanya begitu. Tadi kita juga diskusi di fakultas sebelum kesini itu diskusi dulu gitu. Kenapa sebagian besar persoalan UMKM adalah persoalan dana, meskipun di beberapa penelitian misalnya itu lebih kepada empowering atau penguatan dari sisi sumber daya manusianya, bahwa setiap orang memiliki potensi yang sama untuk berkembang, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi kaya misalnya dan sebagainya. Tapi ini menarik, ada terong Belanda. Saya langsung searching di Google, saya temukan ada produk terong Walanda di Pegunungan Dieng. Ya, mahasiswa UNS. Ya, namanya Tamarillo Edelweiss. Dijual 30.000 per 150 gram. Artinya apa? Sebagai konsep mungkin bisa kita lakukan ATM ya.
Tahu kan ATM? Ya, ATM itu yang di depan. Amati, tiru, modifikasi. Itu juga mungkin. Jadi mungkin dilakukan berkaitan dengan terong Walanda kalau memang fokusnya nanti akan ke terong Walanda. Nah, apakah semuanya itu di situ terong semua? Kalau Neglawangi kan memang ke teh ya. Ya, Perkebunan teh kan. Komoditas terbesarnya sih wortel, Pak. Wortel. Ya. Wortel itu kalau teh kan miliknya perkebunan gitu PT gitu. PT. Kalau wortel dijual langsung ke pasar. Bermacam-macam sih Pak, kalau ada yang ke Tengkulak, ada langsung ke pasar. Ada gitu. olahan nggak dengan wortel itu? Ada sih dari jadi keripik wortel. Keripik wortel. Ya. Tidak disampaikan tadi ya? Iya Pak. Soalnya kalau untuk keripik wortel ini masih saya tuh masuknya kan sampelnya yang benar-benar ya udahlah baru ada di Neglawangi aja gitu. Kalau keripik wortel di kelompok lain juga ada, karena kan wortel ini bukan hanya di Neglawangi, jadi mayoritas Kertasali wortel semua. Jadi kalau gitu. terong Walanda itu khasnya Neglawangi. Ya bisa jadilah itu kayak kemungkinannya seperti itu. Nah itu kan berarti potensinya kan sudah ada ya. Nah, sudah mulai terpikirkan mungkin ya, jadi kira-kira apa nih, termasuk kalau misalkan ya apa yang menarik dari desa yang hanya menghasilkan wortel misalnya. Kemarin juga sudah kita bahas dari wisata itu ada MICE, meeting, insentif, convention, kemudian exhibition ya. Nah itu juga bisa dikembangkan atau berdampak atau memiliki kaitan dengan potensi wisata yang ada di Neglawangi. Kemarin kan ada tuh Neglawangi ya, ada teh kan, wisata teh dan sebagainya. Nah itu bisa dikembangkan sebagai bagian yang terintegrasi gitu. Wisatanya juga jualan itunya. Nah bagaimana kemudian itu mengintegrasikan menjadi sebuah program terpadu. Makanya kenapa sih harus dipisah-pisah UMKM, wisata, dan padahal itu sebetulnya satu kesatuan yang utuh. Literasinya bagaimana kemudian masyarakat memiliki kemampuan untuk berdaya, itu kan dari dengan pelatihan, pemberdayaan dan sebagainya. Wortel juga bisa dikemas. Kalau dijual wortel saja mungkin murah. Buktinya 150 gram wortel Walanda ini dijual di Tokopedia, produk Dieng itu 30.000. Kalau terong Walandanya saja mungkin 30.000 itu berapa kilo kan? 5 kilo. 5 kilo gitu. Mungkin. Artinya kan kalau sudah dibuat menjadi sebuah kemas atau produk yang memiliki nilai tambah itu akan berbeda. Nah tinggal tahap berikutnya itu adalah bagaimana membuat itu menjadi sebuah produk yang punya nilai tambah kan gitu. Nah tapi tentu ini diawali dengan bagaimana membuat masyarakat berdaya dulu, termasuk juga terbuka pikirannya bahwa wortel, terong kalau wujudnya seperti itu ya murah harganya. Larinya juga ke Tengkulak kan gitu ya. Dijual ke Tengkulak murah, Tengkulak yang jual, nah ya tetap warganya bagaimana membuat itu berdaya. Begitu. Jadi konsep MICE juga bisa dikembangkan berkaitan dengan itu, kolaborasi dengan yang wisata. Tempat wisata itu ada juga dijual produk itu di situ. Gitu. Oke ya, jadi sementara dari saya seperti itu dulu. Ya baik. Pak Yani. Kita mah sudah dari kemarin. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena kemarin gak hadir, jadi saya pengen ngintip dulu. Ini kelompok desa Neglawangi, operator punten yang analisis SWOT, saya pengen lihat. Hei. Yang slide sebelumnya, dua. Nah ini. Sebelumnya lagi. Salah itu. Nah, SWOT. Abis ini apa? Itu salah habis ini. Okay. Analisis SWOT-nya seperti ini. Tadi ini nama siapa? Lutfi ya. Tadi di sebelumnya ada konsistensi UMKM. Kemudian di analisis SWOT di sini ada produk unik dan sebagainya, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, ancamannya apa. Saya cuma ngasih saran aja. Ini akhirnya banyak yang nggak kejawab kalau hanya sampai di sini aja. Saya pernah menyampaikan
selain analisis SWOT, coba deh menggunakan analisis 5W1H. Kenapa produk terong Belanda di Neglawangi sedikit? Padahal ini mau dibikin manisan ya? Ya. Apa harus ada yang ada di Neglawangi aja? Kan enggak, ada di yang lain juga. Terus kalau balik lagi ke sebelumnya, kenapa UMKM banyak masyarakat tuh enggak tertarik ke UMKM misalnya? Nah coba dianalisis dengan menggunakan 5W1H itu. Oh ya. Untuk mencari jawaban. Jadi nanti hasil observasinya ini lebih lengkap, nggak hanya seperti ini. Nggak ada salahnya juga sih sebetulnya analisis laporan observasi ini juga ada kesimpulannya. Nah ini kayaknya belum ada simpulan ya. Simpulannya seperti apa? Yang ada nenek-nenek di belakang. Produk sudah tersertifikat halal, itu produknya apa? Yang manisan terong Belanda, Pak. Tapi saya juga belum melihat secara langsung sertifikat halalnya, cuman kata Ibu PKK-nya Ibu Kades. Kan biasanya tolong koreksi kalau saya salah, biasanya produk halal itu kan per merek ya. Iya. Nah, pasti ada kalau kayak gitu. Saya kayak pernah ikut pelatihan, ya buat nggak tahu sih, pokoknya buat pelatihan buat dapat sertifikat gitu kayaknya. Tapi si ibunya ngomongnya gitu kan, berarti udah punya ya? Sertifikat halal katanya. Produknya belum, dan nggak murah itu. Untuk dapat sertifikat halal tuh karena harus ada dari BPOM, kemudian dari MUI. Ya, saya juga agak bingung sih yang itu Pak. Jadi ini akan agak meragukan. Nah di sini juga kan jadinya ketahuan. Kalian nggak menelusuri apa betul ada produk yang udah di sertifikasi halal. Ya. Harusnya kan dikejar lagi. Oh ya. Ada fotonya? Nggak ada ya? Ya. Ada sih pas ikut bazar di laporan Pak. Iya. Tapi itu juga meragukan sih saya juga. Benar Pak, benar saya bukan ngaku-ngaku kelompok serangan gitu. Karena meragukan produk Desiga gitu. Kalau memang ini meragukan, harusnya kan ditelusuri apa betul udah ada. Jadi nanti biar pasti. Nah, ketika dipresentasikan di sini harusnya udah hasil observasi itu udah dalam bentuk kepastian. Ya. Ya sama, cewek juga butuh kepastian kan. Ini juga gitu. Sementara itu aja dulu Pak Tansah. Dengan data yang segini, saya juga kesulitan menafsirkannya. Dengan data yang data permukaan semua dan bersifat kualitatif. Terus kesimpulannya harus ngapain berdasarkan data ini ketika ditafsirkan. Ini memerlukan proses kreatif luar biasa. Namun kieu unggul data nama. Misalkan kalau banyak produksi wortel, berapa luas sih kebun wortel di sana? Terus pemasarannya kemana aja? Produk olahan berbasis wortelnya cuma satu, keripik aja. Ya, keur parab jelema lah. Nah itu yang mau saya, kenapa produk nilai tambah itu tidak dipakai wortel keur parab kelinci? Amang sakedi kaluhur gitu ka dekat Lembang, situ ada glamping yang ngejual wortel 3 siki 10.000 keur parab kelinci. Iya, artinya ada wisata edukasi yang dikembangkan, barudak Sina Maraban kelinci. Mayar wortel nah 10.000, tinimbang dijual 10.000 sakilo. Ya. Itu mah contoh kita menafsirkan data tina. Iya, kalau terus SWOT manisan terong Belanda ada di Medan masih terkenal kan ya. Teu asa ka Medan lamun enggak minum jus terong Walanda. Tapi di dia mah
ternyata tidak seterkenal itu terong Walandanya. Nggak tahu, saya nggak tahu mungkin. Ya itu mah masalah data teh ya. Jadi Masalah subjektif, data ya. menafsirkan dan soal wawasan. Terus juga UMKM itu atau pelaku wirausaha di Indonesia itu, kalau baca Kompas kemarin ketahuan rata-rata tamatan SD. Jadi kalau disebut kualifikasinya rendah, ya memang pelaku usaha di Indonesia itu rata-rata tamatan SD. Kenapa rata-rata tamatan SD? Makin tinggi tingkat pendidikan, makin tidak mandiri. Pan ieu geus lulus menariangan gawe lain wirausaha kan. Yang tamatan SD kepaksa karena nggak bisa diterima di sektor formal berwirausaha. Beberapa kemudian menjadi pengusaha sukses sampai pengusaha jalan tol. Paling luhur SMP. Jadi itu mah bukan masalah, itu bagian dari ekosistem wirausaha Indonesia kalau kualifikasi SDM-nya kayak gitu. Tapi untungnya kreativitas itu tidak tergantung jenjang pendidikan. Yang ngembangin Batagor kan tamatan SD, Haji Ihsan itu. Yang ngembangin bubur Oyo malah buta huruf. Haji Oyo itu. Bubur Mang Oyo yang dibalik tidak tumpah. Tapi dia punya lembaga kursus bahasa Inggris Oxford. No success, no pay. Teka bayangkan pemiliknya orang yang buta huruf. Kreativitas itu mah. Berarti kan data ini harus ditafsirkan ke arah pengembangan kreativitasnya. Kreativitas bukan pengusahanya, kreativitas kita ngelihat peluangnya. Nilai sekarang kan kalau berpikir nilai tambah selalu berpikir produk olahan, bukan pengalihan penggunaan. Selalu parab jelema dijadikan keripik, parab jelema terus dijadiin dodol ke makanan orang juga. Ternyata begitu ada yang kreatif dijual untuk pakan ternak di daerah wisata, harganya lebih mahal tinimbang ke parab jelema. Ya. Engke jalan-jalan gerak glamping nu di itu di Lembang, terus jajan wortel ke Maraban kelinci, artinya mendukung perkembangan kelinci, mendukung perkembangan sate kelinci, mendukung pengembangan petani, mendukung proses pemberian nilai tambah produk. Di komplek Pemda Soreang juga ada Pak. Di mana? Maraban Uncal. Iya. Di Upas. Atau yang pengen di tengah kota mah yang di depan Istana Bogor tuh. Kangkung dirinya naik hargana. Karena Maraban itu. Iya, berarti kan ketika data ini ditafsirkan, Anda mulai berpikir program apa yang bisa dikembangkan. Ini tidak kepikiran ke situ karena datanya lamun bahasa jurnalistik mah data sumir. Data yang isinya sebagian besar ngarang, sebagian besar cerita kata orang, bukan fakta. Ya, gitu aja lah. Apa yang sudah kelihatan ya satu. Ini kan diawali dengan data yang tadi secara ilmiah kita menyebutkan data sumir gitu. Bahkan bilang ada nggak foto yang menunjukkan bahwa betul-betul ada manisan terong? Tidak ada. Wortel berapa sih jumlah luas kebun wortel di situ? Karena kan larinya kan mau ke situ, udah ke perhutani mah sudah ada katanya kan gitu. Nah ini kan datanya yang masih belum maksimal. Tetapi kira-kira dengan data yang begitu juga kan tadi sudah kita analisis dan kita interpretasi, ada beberapa yang bisa menjadi alternatif program. Sudah terbayangkan akan seperti itu. Dan nilai tambah yang dimaksud itu tidak harus dalam berbentuk produk seperti yang jualan tadi. Iya. Bisa jadi iya, tapi bisa jadi juga kan tidak harus seperti itu. Tadi misalkan penciptaan mengikan gitu. Kan sudah banyak
di sana dan di dan sebagainya juga ada gitu. Kenapa nggak dialihkan gitu sesuai dengan potensinya di situ. Misalnya di situ bisa dikembangkan tadi yang wisata edukasi makan kelinci. Anak saya kalau waktu di Bogor setiap minggu itu di Puncak ada 2 tempat, di Taman Safari dan di The Ranch. Cuma ngasih makan kelinci dan memang 3 biji wortel itu harganya 10.000. 3 batang wortel itu 10.000 harganya. Kurang nambah lagi 20.000. Bayangkan kan? Mun ka pasar 20.000 teh menang sakarung juga nanti wortel. Itu kan nilai tambah. Jadi penting untuk membuka wawasan kembali bahwa fokusnya jangan selalu melulu ke arah produk olahan. Tidak harus seperti itu. Bisa jadi iya olahan, tapi itu juga bisa kita alihkan. Nah, itu namanya kreativitas dan inovasi. Yang umum-umum kan sudah sangat banyak. Kalau dihadapkan pada itu benturnya kan akan juga belum nanti persaingan harga dan sebagainya. Kenapa nggak cari yang memang belum dibayangkan dan dipikirkan oleh orang lain gitu. Kekurangan data ini masalah pertama gitu. Oke. Tulis. Kekurangan data ya.